Earth, water, air, fire. The four nations have lived in harmony. The one person with the ability to master. Fire Lord Sozin, the ruthless leader, conquered the world. His first step, the next master of all, ready for the responsibility. Hai guys, kembali lagi dengan Krisis 23. Kita akan mereview sebuah film yaitu yang berjudul Avatar The Last Airbender Season 1 2024. Oke lah, daripada kebanyakan cencong, mending kita langsung dengan pembahasannya. Jika kalian suka dengan YouTube ini seperti biasa, subscribe saja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di episode pertama ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok prajurit negara api yang sedang mengejar seorang mata-mata dari kerajaan tanah. Setelah memberikan gulungan, prajurit ini memerintahkan temannya untuk segera pergi dan memberitahu kerajaan tanah jika negara api akan memulai peperangan. Namun setelah cukup epik melakukan perlawanan, sialnya si mata-mata ini harus tertangkap juga. Sesaat kemudian, prajurit ini dibawa ke hadapan singgasana api. Lantas prajurit ini berkata jika semuanya sudah terlambat, karena informasi rencana peperangan negara api sudah dibawa menuju kerajaan tanah. Mendengar hal itu, seorang raja api sepuh bernama Sojin merasa senang, karena rencananya berjalan dengan lancar. Karena sebenarnya, informasi tersebut hanyalah pengalihan, agar semua negara berfokus melindungi kerajaan tanah. Karena tujuannya yang sebenarnya lebih besar daripada itu. Sontak prajurit ini syok parah setelah mengetahui rencana negara api yang sebenarnya. Dan ternyata Sozin berencana untuk meratakan semua orang di kuil udara selatan guna menghabisi seorang avatar yang terlahir di antara pengembara udara. Singkat waktu, scene beralih ke kuil udara selatan. Terlihat seorang bocil botak bertato panah bernama Aang, dipanggil biksu terdekatnya yaitu Gyatso. Lantas Gyatso memperingatkan Aang untuk rajin melatih kemampuannya dan jangan bolos-bolos. Karena meski Aang berbakat, ia harus tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan hal tersebut, Aang pun diminta untuk membantu melakukan persiapan guna menyambut festival komet besar yang terjadi 100 tahun sekali. Dan tentunya seluruh pengendali udara dari segala penjuru akan berkumpul di kuil ini. Did you tell him? Dirasa Gyatso belum memberitahu informasi penting pada Aang, ia pun diajak rekannya untuk melakukan rapat dengan para petinggi. Di tengah rapat, Gyatso dan para petinggi lain membahas perkara Aang yang masih berumur 12 tahun, namun dinyatakan menjadi reinkarnasi avatar selanjutnya setelah avatar Ruko dari negara api. Namun di saat itu pula, Gyatso merasa khawatir dengan Aang yang harus memikul beban berat di usianya yang masih bocil. Namun para petinggi mengatakan jika hal tersebut merupakan sebuah takdir bagi Aang untuk memikul kedamaian dunia. Apalagi menurut informasi, Raja Sozin sudah berencana memulai peperangan pada kerajaan tanah, dan Aang harus segera berlatih mengendalikan ketiga elemen lain. Dirasa ada benarnya, Gyatso yang tak punya pilihan lain akhirnya berencana memberitahu Aang. I'm actually not old enough to have seen that.
Beberapa saat kemudian, Gyatso mengajak Aang ke kuil avatar terdahulunya, yaitu avatar Yang Chen. Dan Yang Chen merupakan avatar dari pengendali udara. Hingga setelah dia wafat, avatar baru terlahir di negara berikutnya sesuai siklus, yaitu dari suku air, kerajaan tanah, dan yang terakhir dari negara api, yaitu Roku. Setelah 12 tahun lalu Roku wafat, avatar berikutnya akan kembali terlahir di pengembara udara, dan Aang, kau adalah avatar berikutnya. Aang pun diperintahkan untuk berkelana dan mempelajari semua elemen sebelum negara api menyerang dan menghancurkan keseimbangan. Mendengar hal itu, Aang pun merasa belum sanggup karena harus memikul beban yang sangat berat. Di tengah malam, terlihat Aang merasa gelisah setelah mengetahui jika dirinya adalah seorang avatar. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri bison terbangnya, yaitu Appa. Aang pun curhat jika ia merasa tidak yakin menjadi seorang avatar dan menyelamatkan dunia, karena sebenarnya yang Aang inginkan hanyalah bermain dan menetap di kuil ini bersama teman-temannya, bukan untuk menghadapi peperangan. Di tengah rasa takut, Appa mengajak Aang untuk terbang sambil menjernihkan pikiran. Namun saat Aang pergi, Raja Sojin dan prajuritnya sudah bersiap melakukan penyerangan berkat kekuatan dari komet yang membuat mereka semakin OP. Di tengah penyerangan, Gyatso yang sedang mengevakuasi para murid merasa khawatir dengan keberadaan Aang yang menghilang. Dirasa hanya tersisa dirinya, seorang Gyatso pun bersiap menghadapi pasukan negara api. Naas sekali. Dengan tambahan buff dari komet, Sojin dan pasukannya berhasil meratakan semua pengembara udara. Sementara di sisi lain, terlihat Aang yang berniat menenangkan diri malah diterjang badai ekstrim. Dirasa berbahaya, Aang pun memutuskan untuk kembali. Singkat cerita, 100 tahun kemudian, terlihat seorang gadis cantik dari suku air bernama Katara sedang mengasah kemampuannya untuk mengendalikan air. Dirasa cukup lelah berlatih, Katara pun menyudahi latihannya dan kembali ke desa. We've been manning the wall in 3-hour shifts, but Di pemukiman Teluk Serigala, si kakak yang bernama Sokka terlihat sedang membriefing prajurit-prajurit bocilnya untuk mempertahankan keamanan desa. Melihat Katara yang datang, Sokka berkata jika hari ini para nelayan tidak mendapat hasil buruan yang memuaskan. Maka dari itu, Sokka yang berperan sebagai pimpinan desa mengajak Katara pergi berburu ikan.
Sambil mencari ikan, Saka pun berkata jika dirinya tidak suka dengan Katara yang terus-terusan mengasah kemampuannya mengendalikan air karena takutnya jika negara api mengetahui hal itu, mereka akan menghabisi seluruh penduduk seperti yang menimpa mendiang ibunya. Saat Katara merajuk, Saka yang melihat ikan buruan meminta adiknya ini untuk mendayung. Setelah Mubui terbawa arus, sontak Saka pun panik saat melihat perahunya hanyut terbawa arus. Namun di saat itu pula Katara pun terkesima saat melihat bongkahan es berbentuk bola besar di hadapannya. Melihat kakaknya uring-uringan, Katara pun berniat menggunakan kemampuannya untuk menarik perahu kembali. Sontak mereka pun heran saat melihat Aang yang muncul dari bongkahan es dengan cahaya yang bersinar. Khawatir dengan keadaan Aang, Katara pun berniat membawanya ke desa. Sekembalinya ke desa, si nenek bernama Gran terlihat syok saat melihat tato panah di sekitar tubuh Aang yang menandakan seorang pengendali udara. Sontak Saka pun heran, karena menurut sejarah, pengendali udara telah dimusnahkan oleh negara api 100 tahun lalu. Di tengah keheranan, Katara mengajak semua orang untuk membiarkan Aang beristirahat sampai ia siuman. Kemudian, scene beralih pada seorang pangeran terbuang dari negara api, bernama Zuko. Sambil memberitahu pamannya yang bernama Iroh, Zuko mengatakan cahaya yang diduga sebagai tanda kemunculan Avatar. Meskipun pamannya mencoba untuk membuat Zuko sabar, namun Zuko yang ambisius berniat untuk mengeceknya. Apalagi di wilayah ini ada sebuah desa bernama Teluk Serigala. Karena jika berhasil menemukan Avatar, Zuko akan kembali mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Raja Api. Kembali pada Aang yang baru saja tersadar dari tidur panjangnya. Melihat Aang yang sadar, Sokka pun memperingatkan pasukan bocilnya untuk waspada, karena bisa saja bocil botak ini adalah musuh. Di tengah kebingungan, Aang berkata jika dirinya bukanlah seorang musuh, namun ia hanya keheranan karena dirinya tiba-tiba saja berada di kutub es. Tak cuman itu, Aang pun menanyakan keberadaan apa si bison terbang. Have you seen him? Six legs, horns. Sky bison. Betapa senangnya Aang, karena apa juga selamat dalam insiden badai ekstrim. Sesaat kemudian, Aang pun diinterogasi si nenek tentang siapa Aang sebenarnya. Lantas Aang pun menceritakan semuanya yang telah ia lalui hingga diterjang badai besar. Aang pun mengatakan jika dirinya tinggal di kuil udara selatan. Bahkan mereka pun baru saja menyambut festival komet besar. Mendengar festival komet besar 100 tahun lalu, si nenek langsung kaget dan menceritakan sesuatu. Earth, fire, air, water. Dahulu kala, keempat negara hidup dengan damai, namun semuanya berubah saat negara api menyerang semuanya, dan hanya Avatar yang mampu mengendalikan keempat elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Setelah mengatakan hal itu, Gran menambahkan jika kuil udara selatan adalah tempat pertama yang dimusnahkan oleh negara api. Dan Aang diberitahu jika selama ini ia terjebak di dalam es selama 100 tahun. Sontak Aang pun syok parah setelah mendengar kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Are you okay? Beberapa saat kemudian, Katara yang melihat Aang depresi mengajaknya untuk jalan-jalan sembari menceritakan sesuatu. Kemudian Katara menceritakan jika sejak dulu negara api memang dikenal sebagai kerajaan yang kejam, yang menjajah seluruh negara termasuk desa ini yang berjuang mati-matian menghalau negara api hingga menyebabkan kematian pada kedua orang tua Katara.
Setelah menceritakan hal tersebut, Katara pun berniat mengajak Aang ke suatu tempat. Part of the Fire Nation's first attacks on the Water Tribe. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di dalam puing kapal bekas penyerangan negara api. Dan di tempat ini pula Katara melatih pengendalian air secara diam-diam. You're a waterbender. Melihat Katara kesulitan, Aang memberikan sebuah tips pada Katara. By finding balance, it's about energy, the energy. I wasn't even really trying. Di tengah latihan, sontak Katara pun syok parah saat melihat kapal negara api datang ke desanya. Hingga sekembalinya ke desa, Sokka langsung melakukan persiapan pertahanan bersama para bocil. Di tengah persiapan, Katara pun heran dengan prajurit negara api yang tiba-tiba saja datang di tempat ini. Lantas si nenek berkata jika sebenarnya prajurit negara api berniat mencari Avatar. Dan Avatar itu sendiri adalah Aang. Mendengar hal itu, sontak Sokka merasa kesal karena menganggap Aang pergi meninggalkan tanggung jawabnya, hingga seluruh dunia dilanda kekacauan. Di tengah rasa kecewa, Sokka pun diberitahu jika prajurit negara api sudah berlabuh. Lantas ia pun berniat menghadangnya, sementara Katara diminta untuk sembunyi. Saat Zuko datang, ia langsung memperkenalkan diri sebagai anak pertama dari Raja Api, Ozai. Dan kedatangannya kemari adalah hanya untuk mencari Avatar. Zuko pun berjanji setelah ia mendapatkan Avatar, Zuko akan pergi dengan damai. Namun jika tidak, ia tidak akan segan untuk meratakan desa ini. Mendengar hal itu, Sokka yang ingin mencari aman berniat menyerahkan Aang. Namun rencana Sokka dihadang oleh Katara. Karena ia yakin jika Aang yang seorang Avatar akan menjadi sebuah harapan untuk kedamaian. Dengan gagah berani, Sokka pun berusaha mengusir Zuko dari tempat ini. Dan cerdiknya, ia yang tahu diri menantang Zuko by one day dan jangan mengeroyok. Mendengar hal itu, Zuko yang memiliki gengsi tinggi langsung menerimanya. Dirasa Zuko akan membakar desa ini, Aang pun berniat menyerahkan diri. Namun dengan syarat, Zuko tidak boleh melukai siapapun di desa ini. Kemudian Aang mengucapkan salam perpisahan pada Katara dan Sokka. Ia pun memuji Sokka yang seorang pemberani. Setelah kapal negara api pergi, Sokka yang akan pergi menyelamatkan Aang menyerahkan kepemimpinannya pada salah satu remaja di desa ini. Sementara di sel tahanan, Aang yang terkurung ditemui oleh Iroh. Lalu Aang yang penasaran menanyakan alasan negara api menyerang dunia. Namun Iroh seakan terlihat malu saat akan menjelaskan pandangan negara api, di mana negara api ingin mengendalikan seluruh negara dalam satu kekuasaan. Mendengar hal itu, Aang pun tidak terima dengan cara tersebut, karena hanya akan menghancurkan keseimbangan dunia. Dengan cerdiknya, Aang pun berhasil mencuri kunci dari saku penjaga. Sementara di sisi lain, Sokka dan Katara yang selesai melakukan persiapan terlihat bingung dengan cara apa mereka menyusul kapal negara api. Kembali pada Aang yang sedang menyelinap kabur. Di ruang pribadi Zuko, Aang menemukan sebuah buku yang membahas tentang reinkarnasi Avatar.
Akhirnya, berkat bantuan teman-temannya, Aang pun berhasil lolos dari incaran Zuko. Dan jelas saja, Zuko yang hampir mendapat tahta dari ayahnya terlihat marah besar. Di tengah perlarian, Sokka berkata jika setelah kejadian ini, pasukan negara api tidak akan menyerah begitu saja. Dirasa pulang ke desa akan berbahaya, mereka pun berniat untuk terus berpetualang. Singkat waktu, Aang yang penasaran memutuskan pergi ke kampung halamannya yaitu Kuil Udara Selatan. Dan sontak mereka pun syok parah saat melihat kehancuran dahsyat yang dilakukan oleh negara api. Di tengah rasa syok, Aang pun berniat mengecek kuil, tempat patung yang Chen berada. Betapa syoknya Aang saat melihat tengkurap Gyatso. Would be a huge burden for anyone. Remember that. In kind. But you're not just anyone, Aang. Always remember who you are. What is he doing? This power. Singkat waktu setelah melihat kondisi kuil udara yang hancur berantakan, Aang yang menjadi pengendali udara terakhir sekaligus avatar bertekad untuk menguasai keempat elemen demi kedamaian dunia. I don't know where this will all lead, but the one thing I do know is, and I don't know if I have what it takes. I'm the Avatar. Bagaimana? Film ini sangat seru sekali, bukan? Keinginan Raja Api Sozin untuk menguasai dunia memanfaatkan kekuatan komet yang muncul 100 tahun sekali untuk memulai penjajahan, dan hal itu dilakukan saat Aang masih belum mampu menguasai 3 elemen lainnya. Akan tetapi meski harga harus dibayar mahal, namun Aang masih diberi keberuntungan dengan membeku di dasar lautan selama 100 tahun dan bisa selamat dari pembantaian. Sebenarnya masih pengen berbusa menjelaskan, tapi tenang, karena masih ada 7 episode lagi untuk kita bahas bersama Crisis 23. Dan menurut Crisis 23, cocok diberi nilai 7,5 karena sangat epic dan hampir mendekati cerita originalnya daripada alur ceritanya yang ini. Mungkin segini dulu pembahasan film Avatar The Last Airbender episode pertama. Nantikan episode selanjutnya hanya di Crisis 23. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.